Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas topik yang sering ditanyakan. Sebetulnya sudah banyak mungkin di platform kesehatan lain tentang seputar kesehatan mata. Sebetulnya biasanya khasnya cuma bertanya kalau sesar itu kalau minus tinggi indikasi atau bukan ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu, topiknya nggak akan hanya sekedar mata minus dengan harus sesar atau tidak. Itu cuma salah satu pemicu saja yang sering ditanyakan oleh pasien. Bersama saya mengundang narasumber saya sore ini, dokter spesialis mata, dokter Ameria. Nanti kita akan kumpas sebetulnya apa sih perubahan saat hamil, dan apakah misalnya pada kasus tadi yang sering misalnya minus tinggi harus disesar, atau ada kondisi apa yang tiba-tiba bisa mengganggu pandangan, kabur saat hamil, dan keluhan-keluhan lain yang sudah beberapa pertanyaan yang kemarin sudah kami sudah saring. Nanti kita coba bahas bersama narasumber kita sore ini ya. Bersama saya panggil kawan saya satu ini ya, Dokter Amer. Saya sudah meng-accept. Semoga sinyalnya, nanti tolong teman-teman kabarin kalau ada gangguan sinyal atau suara. Halo Amer, apa kabar? Halo. Suara jelas ya? Sebentar. Coba Kok aku kita suaranya checking kayak sound. kurang kenceng ya? Oke, bisa pakai headset biasanya, seringnya, Kali ya. atau yang ada Bisa pakai speaker. headset. Nih banyak nih, ada Sebentar. Emi ngapain ikut-ikut? Ya boleh. Nanti boleh di sini banyak yang sudah mulai join sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Boleh kalau ada pertanyaan di luar yang kemarin sebagian sudah mend-DM di IG, sudah saya kumpulin. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, nanti kita mumpung ada narasumber. Iya, monggo Dokter Emi ikut dengerin. Kita ngerumpi aja. Kangen-kangenan judulnya. Ya, sudah jelas sekali. Sudah jelas ya. Jadi seringnya kan gini, kalau hamil dokter objin itu seolah-olah harus tahu semua gitu ya. Padahal pasien hamil itu bisa dengan masalah yang macam-macam gitu. Ternyata salah satunya masalah mata. Ini sepertinya sinyal masih terputus. Biasa kita testing. Padahal kita sama-sama di Bintaro sih rumahnya ya. Kenapa ini ya? Nah, oke. Ribet. Ya, iya. Ribet ya. Nah, sinyal. Oke. Bisa. Sip, mantap. Oke. Ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber saya sore ini, Dokter Amer, spesialis mata. Beda angkatan cuman sedikit ya kita ya. Cuman 97 ya kan? Cuma 2 tahun. Iya. Saya dulu 95, beliau 97. Kita sama-sama anak FKUI dulunya. Terus sempat merantau balik lagi ya. Ternyata kita tetanggaan, sempat jauhan, terus balik lagi ya. Akhirnya makanya saya cari-cari siapa ya narasumber. Udah panggil aja tetangga. Ternyata kerja di rumah sakit yang sama juga ya, di Medika. Jadi baru join ya bulan ini ya, Amer ya, tahun ini ya. Oke. Jadi kita buat preambul dulu. Biasanya dokter objin itu ditanya, sebetulnya udah dari dulu sih, dok, saya dulu disesar karena minus tinggi, dok, minus tinggi, minus saya harus cek mata atau tidak karena saya minus tinggi. Nah, sebagian ada yang menyarankan harus rutin cek mata dulu yang punya minus. Tapi jadinya seolah-olah masalah mata itu seputar minus dengan kaitan saya harus normal atau sesar ya. Padahal sebetulnya mungkin ada masalah-masalah kesehatan mata lain yang harus diperhatikan sebetulnya saat hamil. Makanya topiknya saya tidak mau sekedar menyempit, walaupun nanti pertanyaan tadi pasti akan dibahas karena emang biasanya masuk pertanyaan itu tentang minus harus sesar atau tidak. Nah, tapi sebetulnya kan saat kehamilan karena pengaruh hormon dan sebagainya ya, sirkulasi tubuh berbeda, sistem tubuh yang berbeda, banyak sekali hal-hal yang tadinya baik normal tapi tiba-tiba jadi berubah dan mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini mungkin masalah mata. Nah, mungkin
Dokter Amer bisa men-sharing ya ke audiens kita nih. Lumayan udah sore ini udah banyak bergabung, tapi nanti ini akan disimpan jadi yang nggak usah takut yang tidak yang tertinggal ya. Sebetulnya apa sih yang harus diperhatikan dari ibu hamil dengan kesehatan matanya, baik yang normal mungkin matanya atau mungkin yang sudah punya masalah dengan mata misalnya minus, atau mungkin kan nggak hanya minus ya, sebetulnya mungkin ada riwayat keturunan punya kelainan mata mungkin yang sebetulnya. Nah, apa-apa aja sih biar audiens tahu. Jadi wawasannya itu nggak hanya ngebahas cuma minus doang gitu ya sama kehamilan. Terus kira-kira pada saat kehamilan itu kasus apa yang harus dikonsultasikan dengan dokter mata dan kira-kira timingnya kapan? Mungkin nanti bisa kira-kira selain pertanyaan yang tentunya akan saya sampaikan yang kemarin sudah di-sharing ya. Monggo, boleh Dokter Amer di-sharing dulu. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yana udah mengundang untuk sharing-sharing sore ini mengenai masalah kaitannya mata sama kehamilan ya, khususnya gitu. Oke, mungkin tadi yang udah sempat disebut ya, yang paling sering memang rata-rata kaitannya mata minus boleh lahir normal atau enggak gitu ya, yang sering datang ke mungkin ke saya pribadi gitu ya, atau mungkin ke dokter mata pada umumnya memang rata-rata pasien hamil mau tahu nih, aku boleh lahir normal gak ya dok, atau harus seksio gitu karena punya minus yang tinggi gitu. Ya sebenarnya sih prinsipnya yang perlu dipahami mungkin ya, kalau kita dalam keadaan hamil pasti ada perubahan hormonal itu tadi yang sedikit banyak akan mempengaruhi fungsi dari mata kita sendiri gitu. Dari situ dulu, jadi akan ada perubahan-perubahan di bagian mata yang dapat berpengaruh nantinya pun bisa jadi ada yang kayak kembali lagi setelah sudah melahirkan, ada yang akhirnya nanti bisa bersifat permanen misalnya gitu. Nah itu yang mungkin harus diwaspadai. Jadi tadi benar bukan cuma masalah minus aja, mungkin nanti lebih banyak ya kita cerita minus jadinya boleh nggak sih gitu ya lahiran normal atau seksio gitu. Mau kita bahas dari situ dulu Mbak? Apa boleh, gimana? Boleh. Mungkin boleh. Yang pertanyaan yang top rate kan biasanya pengen tahu tuh bener nggak sih minus itu harus seksio, minus yang berapa dikatakan minus tinggi biasanya. Terus katanya yang ditakutin kan dulu sih waktu saya masih residen awal tuh Dokter Handaya itu men-challenge kita untuk cari jurnalnya dong, emang bener minus tinggi harus sesar nih gitu. Dan kita nggak nemu. Nah, karena dulu kita juga ya katanya sih minus tinggi harus sesar. Saya juga dulu karena kayak katanya aja. Nah, ternyata mungkin banyak hal yang berkembang ya sekarang, dan terutama bahkan kalau kita merujuk dokter mata akhir-akhir ini banyak yang menyatakan enggak kok, ini oke-oke aja untuk lahir normal. Nah, tapi sebetulnya tetap ternyata walaupun gitu ada yang masih mempertanyakan yang minus yang seberapa sih dok yang boleh, atau emang kenapa kalau minus tinggi yang katanya dulu nggak boleh itu akan membuat mata saya buta, itu benar apa tidak? Terus kalau itu terjadi apakah permanen atau bisa dikoreksi? Nah kayak gitu. Nah kan orang katanya boleh tapi kalau gue buta ngeri juga gitu kan pasti ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi kalau kita ngomong minus tadi, jadi benar sampai sekarang juga belum ada artinya jurnal atau penelitian yang memang menyatakan minus sekian harus lahir normal, minus sekian bisa lahir normal atau harus seksio gitu ya. Jadi sampai sekarang memang tidak ada batasan tertentunya gitu. Yang menjadi pemikiran dasar adalah yang namanya pasien atau seseorang yang memiliki kelainan minus gitu ya, kelainan refraksi miopia kita sebutnya dengan koreksi minus, kacamata minus itu pemahamannya adalah dengan minus dia bola matanya cenderung lebih panjang. Dengan bola mata yang panjang, retina itu kan dia lapisan yang berisi serabut saraf mata gitu ya. Retina itu cenderung lebih tipis karena dia jadi lebih ketarik, lebih stretching gitu. Nah, kondisi inilah yang menjadi dasar pemikiran kalau dia udah tipis maka akan rentan dia menjadi robek gitu. Nah,
kalau asumsi awalnya adalah batasannya adalah high myop atau miopia tinggi. Jadi biasanya itu yang -5 ke atas. Jadi kalau -5 ke atas memang sebaiknya dicek aja gitu. Tapi kembali lagi tadi, kalau patokan minusnya sendiri itu nggak ada sebenarnya. Yang lebih dikhawatirkan adalah penipisan dari retina itu, sehingga kalau misalnya kita temukan ada penipisan retina, itu biasanya ujung-ujung retinanya itu udah mulai ada kayak lubang-lubang kecilnya gitu. Itu yang menjadi rentan untuk kalau misalnya nanti persalinan normal, dia mengedan kuat gitu ya, itu yang robek. Dia ketarik gitu ya. Kalau saya nggak salah juga kalau kita lahir normal kan nggak boleh ini ya, kondisi ngedennya juga mesti belajar kan. Anak jangan jangan teriak, nggak boleh. Pokoknya hal-hal yang menyebabkan tekanan di bola mata, menyebabkan bola mata itu akan ketarik lagi, retinanya tuh takutnya robek, stretch gitu, robek. Nah, cuman nggak ada batasannya. Penipisan retina itu akan berbeda pada setiap orang. Jadi ada orang yang maksudnya misalnya -2, tapi dia udah mulai ada degenerasi. Kita sebutnya degenerasi perifer ya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu udah mulai ada lubang-lubang. Nah, itu akan beda-beda. Ada yang taruhlah tadi -5, tapi ternyata oh pas kita cek aman kok gitu. Nggak apa-apa. -2 mungkin aja ada yang udah ada si lubang-lubang tadi. Jadi kalau sekarang dari bagian mata sendiri, kita lebih concernnya ke arah cek retinanya itu sendiri kondisinya. Jadi bukan dari cerita minusnya gitu. Okay. Nah, dari kondisi retinanya itu sendiri biasanya udah mulai ada tanda-tanda tuh. Retina yang tipis tadi yang mudah break, mudah robek gitu ya. Biasanya kalau misalnya pasiennya mulai melihat adanya misalnya floater kita sebutnya, kayak benang-benang hitam, ada titik-titik hitam banyak gitu ya, atau melihat kilat cahaya seperti cahaya blitz. Jadi biasanya gitu, ada blitz-blitz gitu ya. Nah kalau kayak gitu, jadi balik lagi tanpa melihat berapa ukuran minusnya, itu lebih baik diperiksakan gitu, supaya kita bisa tahu kondisi retinanya sekarang seperti apa gitu ya. Nah kalau misalnya sudah ada kondisi-kondisi seperti itu, maka biasanya ya tidak kita sarankan untuk lahiran normal tadi, karena takutnya tekanannya tinggi tadi. Gitu. Nah itu biasanya bisa kita mungkin kita laser dulu, jadi kayak dilem dulu si lubang-lubangnya gitu ya, terus atau ya yang paling aman di seksio aja dulu gitu. Jadi untuk mencegah beban kerja di matanya jadinya berat gitu ya, dibikin relax aja lah dulu gitu. Oke, jadi kira-kira begitu. Ya, jadi sebetulnya case by case ya, karena saya juga pernah beberapa kasus dapat ya. Mungkin saya tidak kalau hanya berdasarkan minus, memang ada pasien yang -3 udah ablasi parsial, jadi dia udah mulai dan langsung diterapi, bahkan dia belum selesai lahiran, masih hamil muda. Jadi boro-boro ngeden gitu. Jadi dia ada gitu minus. Ada yang -11 fine-fine aja, lahir normal. Iya. Gak ada apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga kepastiannya tuh apa ya, berarti kesimpulannya adalah diperiksakan dulu, apalagi yang merasa ada gejala ya. Walaupun memang banyak sih, saya juga mencoba mencari jurnal ya, bahwa ada yang menyatakan belum, intinya sih memang belum ada, karena mungkin kasusnya sedikit. Kalau saya rasa, saya selama jadi obgyn itu yang ablasi spontan terus kemudian dia tiba-tiba habis lahiran blind tuh saya belum pernah nemu gitu. Jadi artinya mau -6, 7, 8 gitu ya, memang sih saya pasti cek dulu sih kadang-kadang ke dokter mata, atau ada yang nggak sempet cek terus ya mungkin udah kehamilan ketiganya dan dulu dia merasa nggak ada apa-apa gitu, dan anamnesis nggak ada gejala yang tadi Amer sebutkan. Jadi karena memang banyak ya, ada satu jurnal yang bilang mendingan SC aja deh kalau yang tipenya retinanya ya, tergantung tipe, pasti dokter mata lebih tahu. Misalnya memang tadi mungkin sudah ada kerusakan, jadi seksio aja deh gitu. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau udah ada gejala, tapi ada yang menyatakan belum terbukti, banyak juga dokter mata yang menyarankan tidak perlu rutin-rutin amat dicek kalau nggak ada gejala. Nah, jadi memang berarti mungkin intinya kalau saya simpulkan, kalau ada gejala periksakan. Memang berarti kesimpulannya bukan sekedar patokan minus berapa, tapi lebih ke pemeriksaan matanya itu sendiri, karena tadi kasus per kasus beda ya. Walaupun memang kalau teknik mengedan sendiri di jurnal di obgyn tidak ada bukti bahwa dulu
untuk mengurangi tekanan, katanya dulu kalau kasus preeklamsi nggak boleh ngeden, jadi semua di forcep. Sekarang boro-boro ada yang mau di forcep ya, kan nggak ada zaman sekarang ya. Jadi kalaupun vakum aja ngeden dia biasa aja, nggak masalah gitu dengan tensinya. Katanya dulu menaikkan tekanan dan sebagainya, ternyata itu juga tidak terlalu. Saya nggak pernah meneliti apa, ya nggak pernah menemukan jurnal juga apakah mengedan itu benar-benar pada mata normal akan meningkatkan tekanan tambahan ya. Tapi benar kalau memang yang dikhawatirkan karena kasusnya ablasi retina tiba-tiba mungkin pasien akan panik ya kalau tiba-tiba nggak bisa melihat. Nah kalau seandainya itu terjadi, tapi saya belum pernah menemukan ya. Maksudnya saya sendiri selama jadi objin pasien minus saya tuh nggak pernah ada yang kejadian sih. Cuman itu kan berdasarkan laporan kasus ya, atau yang sebetulnya ditakutin kan itu ya, bukan nambah minus. Kalau nambah minus sekarang mah ya tinggal ganti aja kacamatanya ya. Tapi kalau retinanya sampai lepas itu sebetulnya bisa diterapi tidak? Seandainya terjadi gitu ya, seandainya terjadi ablasi, apakah itu saat ini bisa diterapi? Mungkin dulu bisa jadi dikatakan udahlah jangan ambil resiko, SC aja semua. Dulu patokannya saya ingat tuh -6, dianggap minus tinggi, -6 ke atas udah sekio aja. Walaupun tuh bayi datang bisa jadi udah pembukaan gede, sebetulnya bisa aja persalinan pervagina menurut objinnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia dulu mungkin agak sulit bisa laser-laseran. Zaman saya sekolah aja saya belum dengar. Maksudnya sering ya laser lasik atau lah nggak tahu sama apa enggak. Tapi misalnya banyak tindakan-tindakan di bidang mata yang sekarang sudah sangat-sangat advance menurut saya gitu. Nah mungkin karena susah jadi orang sangat ketakutan, bisa jadi ya. Tapi kalau sebaliknya misalnya ya udah tinggal diablasi aja dan ternyata itu bisa diakses, ternyata tindakannya tidak bukan sesuatu yang bakal permanen, maksudnya masih bisa ada dikembalikan. Nggak tahu ini menurut pemikiran saya mungkin juga nggak perlu takut-takut banget kalau itu terjadi, karena kita jadi nggak bisa menjamin. Misalnya dia disekio deh, let's say dia habis itu disekio terus ternyata dia ablasi juga karena emang matanya yang udah bermasalah misalnya, kan nanti loh dok, nanti komplain pasiennya, saya kemarin udah disekio kok mata saya masih ablasi gitu ya, kan masih buta juga gitu, atau masih terjadi lepas juga ya, bingung juga nanti dokter objinnya kalau gara-gara mata. Jadi karena mungkin hanya menambah resiko ya, tapi bukan menyebabkan lepasnya secara langsung. Kan bisa aja peristiwanya 3 hari kemudian dia mungkin pupnya keras gitu ya, atau ngapain gitu. Nah tiba-tiba lepas tuh yang disalahin kemarin kan saya, kalau gitu kan saya lahir normal aja dong kalau saya buta juga. Nah itu sebenarnya bisa diterapi apa enggak sih? Bisa di laser nggak sih? Atau ya tadi kan dokter Amir bilang bisa di laser. Jadi supaya sebetulnya kalau itu nggak terjadi, amit-amit itu terjadi, terus begitu terjadi, ya kita bisa konsul mata. Nanti dokter matanya ngomelin kita. Tuh kan gue bilang apa, jangan salah lagi. Ya kan gitu. Kalau laser yang aku bilang tadi, yang pertama, itu kita sebutnya laser profilaksis, jadi laser pencegahan. Jadi kalau misalnya tadi kita pas periksa, udah ada mulai bolong-bolong kecil-kecil nih, silakan. Udah mulai ada bolong kecil-kecil gitu ya. Nah itu biasanya jadi kita laser dulu, jadi kita tempel dulu, jadi lebih ke arah pencegahan, ke precaution. Nah sayangnya kalau sampai terjadi ablasi, operasinya bisa kita nempelin lagi. Jadi kalau mungkin ini dulu ya, kalau ablasi retina itu jadi retinanya lepas dari perlengketannya. Jadi tadi yang saya bilang di awal, kita tuh bola mata bentuknya kayak bola begini, ini ada lembarannya, lembaran itu isinya serabut saraf, itu yang namanya retina. Pada saat kita sebut ablasi retina, si retina ini lepas dari tempatnya. Nah tentunya kalau ablasi terjadi atau retina lepas dari tempatnya, tentunya penglihatan akan jadinya hilang karena sarafnya nggak nyampe nih, gitu ya. Kita sarafnya nggak nyampe ke kepala, ke otak kita untuk dipersepsikan gitu. Nah jadi, kalau sudah sudah copot begini, operasinya tadi bisa ditempelin lagi. Tapi secara fungsi kita tetap nggak bisa, ibaratnya kalau nyambungin kabelnya kecil-kecilnya kita nggak bisa nih gitu. Yang kita bisa adalah menempelkan kembali gitu. Jadi penglihatan perbaikan penglihatan mungkin bisa, tapi untuk
back to normal kembali banget normal sulit belum gitu ya. tentu ya. Iya, Oke. belum tentu karena ya namanya aja serabut Iya, saraf kecil-kecilnya banyak gitu ya. Kita memang susah gitu, nggak mungkin kita istilahnya nyambung satu-satu ya, enggak, kita mengharapkan dia nanti tumbuh sendiri nyambung lagi gitu ya, tapi itu kan juga kita nggak tahu seberapa besarnya. Jadi emang kalau sampai ya, terjadi ablasi memang cukup bahaya gitu. ya, oke. Tapi tadi balik lagi seperti yang Mbak Riana bilang, kalau misalnya ablasi yang memang karena miop sendiri, saya juga belum pernah nemuin ya gitu. Iya, Yang pernah saya temukan ablasi yang terjadi adalah justru akibat eklamsi. oke. Kalau pada Ya, kasus-kasus eklamsi itu yang ya. justru pernah ketemu, saya adalah 2 kali ketemu gitu ya, yang satunya dua-dua mata, yang satunya satu mata gitu. Pernah ketemu 2 pasien seperti itu gitu. Tapi kalau yang dari kelainan refraksi, kelainan Refraksi. minus malah belum pernah ketemu gitu. Betul. Benar. Jadi memang yang sering pada kasus yang memang, tapi bisa saja. Berarti kalau kita hati-hati kalau dia satu udah ada gejala ya, mungkin baiknya Ya, diperiksakan. Tadi mungkin minimal bisa sudah di ada gejala gitu tadi. preventif kalau memang pasien masih merasa ingin normal gitu ya. Ya boleh saja sih menurut saya diperiksa dulu Iya. di kalau memang sudah ada ya, daripada tadi kalaupun lepas mungkin kalau di barangkali di profilaksis siapa tahu ya kejadian tadi, karena memang spontan karena minus sendiri memang jujur saya juga belum pernah menemukan kasusnya baik selama PPDS maupun ya selama menjadi objek. Tapi benar kalau kasus preeklamsi, eklamsi malah sering. Justru Nah, iya. malah lebih sering tiba-tiba abis kejang matanya nggak bisa lihat gitu ya. Nah, itu apa namanya, karena memang ya preeklamsi tentu saja penyebabnya lebih bisa karena hipoksia di sentral ya, atau karena hipertensi kejang ya kayak gitu-gitu. Jadi tapi memang ada patologi dari kehamilannya ya gitu. Jadi nah, jadi mungkin memang bisa memuaskan atau tidak para pemeriksa, tapi buat wacana, jadi buat yang tadi ada gejala, apa sih minus tinggi yang kira-kira saya ini mungkin akan rentan untuk mengalami penipisan di retina atau degenerasi tadi ya, tadi kalau ada gejala sering melihat kilat ya, terus apa namanya benda-benda terbang ya, floating. Ya, hitam-hitam kayak semut-semut kayak sarang laba-laba kadang dibilangnya ya. Gitu. Memang tidak ada pada minus berapa sih harus. Nah, itu kan tadi pada minus. Nah, kalau tadi tata laksananya memang secara prinsip bisa ditata laksana, tapi secara fungsi kesembuhan namanya saraf tidak akan bisa langsung pulih 100% karena namanya saraf penyembuhannya lama. Mungkin itu bisa kita pegang dulu ya, paling tidak jadi ada panduan. Karena memang tidak, karena kasus sekali lagi, karena kasusnya segala sesuatu di dunia medis yang kasusnya sedikit tuh belum bisa dijadi SOP ya. Jadi ya, betul. belum ada SOP-nya. Tapi nah itu satu. Nah kalau begitu juga belum ada gitu kan, ada karena sampelnya ada. Betul. Iya. Ya, nah namun kalau misalnya, nah tadi kan sekarang tidak selalu ada bahwa orang merasa bahwa saya harus ke dokter mata kah, jangankan hamil ya, nggak hamil aja kadang-kadang kalau minus aja ke tukang optik ya, belum langsung ke dokter mata, ya udahlah udah bisa ngelihat gitu. Padahal ternyata kesehatan mata itu kan ya sesuatu yang harus ya, kalau kita udah nggak bisa lihat gimana ya kan, itu sangat fatal. Tapi sering kali ya kita itu nggak kepikiran ke dokter mata kalau nggak karena matanya misalnya nih ada keluhan berair, mata merah. Tapi untuk hal yang sifatnya preventif, saya tuh kalau pengen check up mata itu apa sih selain minus gitu kan sebetulnya. Nah pada ibu hamil kan tadi apakah rutin harus periksa, pada kasus apa yang dia harus disarankan deh cek selain tadi kalau ada keluhan ya. Terus kalaupun misalnya kan kalau kasus dari atau riwayat yang terutama, mungkin kalau kita suruh semuanya harus cek mata ya susah juga ya. Nanti mungkin terlalu berlebihan kesannya. Tapi paling tidak, saya kayaknya harus cek. Nah, apa namanya yang secara umum tadi kalau pada kasus miop tinggi pasti sudah akan disarankan, apalagi yang sudah memiliki keluhan. Ya, terus karena untuk memastikan tadi matanya masih oke nggak nih gitu untuk. Nah, kalau itu berarti dokter matanya kan yang nanti akan merekomendasikan kepada dokter objinnya bahwa kondisi matanya, dan semua sih serba inform konsen pada akhirnya ya. Kan kita nggak bisa juga bilang, kalau gitu ibu seksu aja. Karena dokter mata pasti biasanya juga tidak akan langsung menyatakan, kecuali benar-benar fatal, ada sih. Karena saya pernah dapat
ya udah ada tipis sih, tapi masih ACC kok, lahir pervaginan. Jadi dokter matanya sendiri masih bilang boleh gitu. Nah, tapi ada yang enggak, ini udah baiknya sesar aja gitu. Bahkan berani menyatakan seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kadang kita sih juga diskusi sama dokter matanya akan ngomong seperti apa, karena biar gimana pervaginan sama seksio kadang-kadang mungkin kalau pasiennya anak pertama ya kali ya, tapi kalau anaknya udah anak 5 gitu ya, saya kemarin lahir 2 kali Bebe minum aja aja. loncak gitu, masa saya seksio gitu kan nanti. Iya. Nah kayak gitu-gitu ya. Oh ya, kalau gitu bisa nggak ibu ngedernya harus bernafas dengan terlatih dan Baik. sebagainya mungkin ya kayak gitu. Nah terus yang tadi jadi kasusnya kapan selain kasus minus tinggi kita sebaiknya ngecek mata gitu ya, ke dokter mata misalnya. Karena tadi secara hormon ada perubahan supaya oh iya deh ini kayaknya kondisi yang saya harus. Mungkin kalau kasus glaukoma, nah kan itu yang sudah ada riwayat ya. Karena kan kalau tahu saya sendiri kalau misalnya kalau keluhan mata, selain kalau udah mata berair, mata merah itu mah pasti datang duluan karena nggak bisa lihat sekarang kan gitu ya. Tapi kalau yang hamil-hamil misalnya kalau kasus tadi kan minus, terus tekanan bola mata atau glaukoma karena ada riwayat keluarga, itu harus diperiksa juga nggak sih kalau untuk ibu hamil pengaruhnya kira-kira jadi seperti apa? Oke. Jadi kalau pada kita kalau ngomong kondisi kehamilan tadi pasti ada perubahan-perubahan akibat hormonalnya. Yang paling sering berubah adalah ini pandangan kabur, itu sering karena kalau berdasarkan teorinya ya itu karena pada kondisi hamil tuh ada penumpukan cairan di mana-mana termasuk di kornea mata, sehingga perubahan pandangan misalnya, aduh tadinya aku -1 ya bisa lihat, tapi ini kok kacamata jadi kayak nggak enak gitu, selama hamil kok jadi burem gitu kan. Nah justru itu masih hal yang wajar, kita sebutnya wajar gitu ya, dalam artian juga kita nggak mau mengkoreksi kelainan mata pada saat sedang hamil. Maksudnya misalnya ganti kacamata gitu ya. Karena nantinya justru apa namanya justru bakal berubah pada saat dia misalnya melahirkan, bisa turun lagi tuh gitu, bisa balik lagi gitu karena penumpukannya udah. Jadi kalau misalnya kondisi refraksi mungkin ya kita sebutnya kondisi refraksi, nggak kita koreksi tuh biasanya, nggak masalah lah, nggak apa-apa gitu. Kadang saya suka bilang tahan-tahan aja dulu, habis melahirkan baru kita cek lagi apakah kondisinya jadinya menetap atau ya justru dia bisa balik lagi kok semula. Kalau misalnya kayak glaukoma mungkin kaitannya sama tekanan intraokular ya, tekanan bola mata gitu. Tekanan bola mata itu kalau by teori justru biasanya pada saat kehamilan dia justru jadi turun. Karena outflow-nya atau aliran keluar dari bola matanya justru kayak lebih kencang gitu ya. Jadi biasanya justru tekanannya dia akan lebih baik, Kak. Iya, oke. Halo, sinyalnya nih. Amer. Biasa ya, kalau nggak ada kasus lag-lag begini. Oke, Amer, apa mau leave dulu, nanti aku invite lagi, nanti aku. Oke, nanti ya, ini tadi, monggo ya kalau misalnya nanti ada yang, nanti Amer join lagi, Mer. Ntar mungkin, sabar. Jadi ya tadi kesimpulannya kan sering saya ditanyakan soal minus tinggi, jadi kesimpulannya memang tidak ada karena kasusnya sangat sedikit, tidak ada hal-hal yang sifatnya saklek SOP bahwa semua minus harus minus berapa harus di SC atau normal, tapi yang penting tuh kalau ada keluhan, ada gejala sebaiknya diperiksakan dulu. Bukan sesuatu yang rutin, tapi harus diperiksakan dulu. Ntar saya cari, narasumber saya hilang. Ya boleh loh kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf ya, ini mungkin padahal kita tinggal di Bintaro sama-sama.
Amer, join dulu ya. Maafkan. Amer. Sudah saya invite. Oke. Ya. Halo. Halo. Sorry, Nggak HP aku yang mati. Wah, bukan sinyal ternyata Iya. HP-nya. Pokoknya kan Bintaro. Kasihan deh. Sinyal. Oh, jangan minta ganti HP kata Ade nanti dimarahin suaminya. Ganti HP. Oke, jadi tadi kembali ke minus tadi daya apa kalau glaukoma malah biasanya jadi Malah turun dia. normal. Turun ya, jadi kesannya turun. Tapi mungkin kalau glaukoma karena terus, sudah keturunan dia wajib ya. Iya. Wajib rutin kayaknya ya. Maksudnya itu terlepas dari faktor kehamilannya ya. Kalau misalnya memang udah ada keturunan. Iya, kalau udah ada riwayat glaukoma memang kan kita sarannya pemeriksaan tekanan bola mata sebulan sekali harus dicek ya. Oke. Apa Ya, misalnya sudah ada riwayat pun dianya sendiri nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau kelainan lain seperti biasanya tuh keluhan gini. Karena tadi merasa kabur, boleh nggak sih saya pakai soft lens? Biasanya tuh yang nanya ibu-ibu tuh. Oh iya. Apakah bahaya kalau saya lagi hamil pakai soft lens lama-lama? Sebenarnya sih, jadi tadi termasuk perubahan, jadi perubahan kondisi saat kehamilan itu termasuk mata tuh jadi lebih kering. Dia ada perubahan di kelenjar air mata gitu ya, jadinya mata tuh lebih kering. Makanya mungkin maksudnya kaitannya secara tidak langsung pakai soft lens akan lebih bahaya karena tadi matanya kering. Jadi kan kalau mata kering tuh kan kering. Ibaratnya nggak ada yang nyapu kuman-kuman tuh keluar ya. Mata kita ini kan terbuka terus, kuman, debu apa segala macam masuk gitu. Yang diharapkan bisa menyapu itu keluar adalah karena kita berkedip, air mata kita membasahi kornea, terus keluarlah itu kuman-kuman gitu. Tapi karena dia kondisinya mata menjadi lebih kering, sehingga mungkin pemakaian soft lens ya jadinya harus lebih hati-hati. Bukan berarti nggak boleh sih gitu ya, tapi mungkin harus lebih hati-hati. Artinya jangan dipakai dalam jangka waktu panjang. Misalnya kalau misalnya dia cuma mau okelah pakai di pesta misalnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan untuk jangka waktu yang panjang. Nah mungkin termasuk tadi ada pertanyaan yang sempat di-share sama Dokter Riana, ada apa? Jadi sering bintitan apa tadi ya? Jadi sering bintitan pada saat hamil gitu ya. Betul. Nah itu juga maksudnya secara langsung sih enggak sebenarnya gitu ya. Tapi secara tidak langsung kaitannya sama dengan mata keringnya tadi. Jadi yang namanya bintitan itu kan sebenarnya infeksi di kelenjar air mata ya. Jadi adanya bakteri yang tersumbat di situ sehingga jadinya bengkak, jadi ya bintitan kita sebutnya. Nah itu juga salah satunya karena matanya akhirnya jadi kering, jadi nggak bisa kuman tadi ya. Sehingga kumannya akhirnya kumannya stay di situ gitu. Jadinya mungkin jadi lebih sering bintitan gitu. Tapi kaitannya sih tidak secara langsung karena dia hamil tuh jadi bintitan gitu ya. Juga gitu. Yang penting jangan sering kucek-kucek mata aja gitu aja. Iya betul. Supaya mata tuh main-main ke sini usahakan jangan gitu. Iya. Rentan memang kalau lagi hamil sih emang segalanya kering sih ya, kulit kering, air mata berkurang gitu. Jadi emang mungkin secara tidak langsung makanya kenapa, atau kalau yang malah merasa kayak berair itu sebenarnya karena dry apa karena kebanyakan air. Ada juga yang keluhannya tuh kayak gampang berair, itu sebetulnya kenapa tuh? Ini ada yang ini kalau keluhannya saya pernah lagi hamil berair, tapi itu beda ya, bukan berair itu bukan karena kering ya, beda lagi mungkin ya, tiba-tiba sakit dan berair. Apakah ini gangguan mata saat hamil? Kalau itu apa keluhannya kira-kira apa? Oke, kalau tiba-tiba sakit karena kadang-kadang juga sensitivitasnya jadi meningkat. Jadi mungkin lebih dari mungkin dari arah situ karena sensitivitas dari mata juga meningkat biasanya pada saat kehamilan. Jadi kadang jadi mudah kita mata
sensitif ya, jadinya malah berair gitu. Berarti Bisa itu juga sih. sebetulnya masih, tapi Jadi masih perih gitu ya, normal, gampang perih ya. ya. Nggak apa-apa itu sih gitu. Oke, Oh jadi mungkin tadi balik lagi ke pertanyaan awalnya kali ya, Mbak Riani. Jadi kalau misalnya yang justru harus diperiksakan, itu biasanya yang kita kaitkan dengan penyakit-penyakit baik sebelum kehamilan atau yang timbul pada saat kehamilan. Jadi justru kalau misalnya dia punya penyakit sistemik lainnya, misalnya yang jadinya timbul hmm, diabetes dalam kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan, ada eh, eh, dua itulah terutama ya. Nah itu yang justru harus kita cek gitu, karena eh, oke. justru akan lebih berat kondisinya karena kemungkinan kalau dari diabetes atau hipertensi justru si retina itu tadi yang dipengaruhi. Tadi seperti yang sudah kita Betul, betul. bicarakan, kalau retina penanganannya akan jadinya lebih sulit dengan hasil yang mungkin uh, kurang baik gitu ya bagi penglihatan kalau misalnya sudah sampai yang kena tuh saraf matanya gitu. Jadi justru kalau misalnya udah ada timbul kondisi-kondisi seperti itu yang harus dicekin sih di mata. Walaupun mungkin dia merasa nggak ada keluhan ya, maksudnya dia tidak memakai kacamata, tapi kan banyak nih memang Iya. tuh pasien hipertensi kehamilan, pasien diabetes, harusnya rutin malah ya cek mata ya. Kira-kira Iya. kapan tuh? Trimester kapan pun boleh? Nggak ada batasan usia kehamilan jadi lebih jelas di trimester tertentu, atau kapan aja selama kapan hamil dicek kondisi Kapan matanya? aja sih, tapi Kapan sebenarnya aja ya? biasanya kalau udah mau Menjelang trimester tiga ya, apa udah biasa masuk mau lahiran. trimester 3 ya. Oke, karena memang mungkin perubahannya lebih terlihat dramatis ya, yang diabetes Iya, lebih muncul, tensi juga karena iya. Heeh. biasanya lebih tinggi ya, jadi lebih terlihat karena trimester pertama kedua hipertensi bisa slightly naik, tapi mungkin belum terlalu terlihat kasusnya. Di trimester 3 lebih banyak. Oke, note tuh. Jadi ya ibu-ibu yang riwayat saat hamil ada diabetes atau mungkin nggak sekarang lagi hamil, mau hamil tapi kehamilan yang lalu saya punya preeklamsi, punya darah tinggi, Iya. punya Ya, diabetes, sebaiknya betul. mungkin ingatkan juga Sebagai dokter cek. kandungannya atau kesadaran sendiri cek di trimester 3. Oh iya. Kadang-kadang dokternya lupa karena ibunya nggak bilang ada keluhan lewat, kecuali emang pengen ada gangguan baru konsul mata, biasa gitu ya. Bisa jadi, ingat ya. Jadi karena ternyata itu yang justru lebih sering kasus-kasus kalau kita kaitkan sama ablasi retina atau lepasnya bola mata dibanding kasus miopia. Walaupun miopia apalagi kalau udah mulai ada gejala, tadi cek aja segera supaya minimal harus ada penanganan yang lebih cepat. Karena kalau ngomong retina sih emang beda ya, nggak bisa ganti kacamata ya. Retina tuh nempelin saraf tuh ya sedih juga kalau tadinya ngelihat cuman burem, kan buremnya saraf gitu, itu susah ya. Oke, nah terus nih kita coba ke pertanyaan lagi yang mungkin tadi belum. Kalau tadi bintitan kaitan dengan mata, kontak lens biasanya dikaitkan dengan mata yang kering ya, karena memang lagi faktor kehamilan. Nah tadi kalau soal minus mata nambah setelah lahiran, ini memang pengaruh kehamilan ya dan persalinan. Nah itu baiknya dikoreksi setelah hamil ya, setelah melahirkan supaya tahu kalau memang ternyata kok nggak balik gitu ya barangkali. Nah, kalau kaitannya dengan pernah punya minus tinggi, terus dokternya ini mungkin sudah pernah dilasik, sekarang kan ngetren pasiennya udah dilasik, itu sebetulnya untuk kaitan resiko ablasi retina sama apa tidak yang dilasik sama yang belum dilasik? Oke. Ini kan lagi resikonya sama. Sebetulnya Resiko nggak sama. berubah ya. Karena nah mungkin yang perlu diketahui juga ya, kalau LASIK itu sebenarnya laser, tapi yang di laser adalah kornea, jadi bagian depan mata. Jadi belakangnya mah nggak ngaruh ya. Di terapi itu adalah riwayat. Betul, yang diterapi adalah korneanya. Kita untuk mengurangi kacamata. Ukuran minusnya tadi ya, ukuran minus, ukuran silindrisnya gitu. Tapi kalau untuk retinanya nggak kita apa-apain tuh pada saat LASIK gitu. Sementara yang kita maksudnya yang kita khawatirkan tadi kalau misalnya partus normal segala macam itu adalah dari retina. masalah retinanya gitu.
ya sekali lagi walaupun minus tinggi bisa jadi retinanya masih baik ya, jadi kan jadi tapi jangan khawatir ya, nggak merasa karena minusnya sudah dikoreksi aku udah normal gitu ya, jadi Iya betul. ternyata ada keluhan Aku udah normal gitu ya. udah gitu. normal matanya, padahal dulu riwayatnya Benar-benar. retinanya mungkin sudah bermasalah gitu. Jadi iya. ya jadi dibedain, benar-benar. Jadi betul ingat kan, kadang-kadang ada juga soalnya pernah nanya, dok kalau udah di lasik, oke, minus kan jadi berkurang. Jadi ya ternyata karena lasik bukan bola matanya ya, lensanya doang yang di depan, bagian depannya yang dikurangi. Kalau sering satu lagi perubahan perubahan pada saat kehamilan juga yang kadang sering terjadi adalah hiperpigmentasi gitu ya. Jadi jadi lebih hitam gitu di kelopak misalnya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nanti balik ya itu ya. Panda. Panda ya. Sama ini apa namanya, kalau yang mengeluh tuh kalau alergi gatel matanya, lagi hamil tuh juga ada tuh. Itu kayaknya berkaitan sama mata kering itu juga. Karena matanya kering, dasarnya karena kering, jadi dia bisa. Kondisi yang kering itu kan bikin kita jadi gampang iritasi ya, bikin iritasi. Terus kalau misalnya yang udah punya riwayat alergi, misalnya kan dia jadi hipersensitif gitu, jadi gampang gatel. Oke, nah kalau untuk menjaga kesehatan mata, let's say sudah ada keluhan kabur ya, terus disuruh tahan kan 9 bulan gitu ya. Ya. Ada nggak sih asupan, mungkin apa yang lebih harus diperhatikan agar kondisi nutrisi, terutama dari sisi kesehatan mata, yang harus dikonsumsi mungkin, karena biasanya standar lah ya, ibu makan sayur, tapi yang seperti apa sih? Apa di sisi lain kan kalau vitamin A, katanya ya taunya dulu dokter mata itu vitamin A, tapi kan kalau vitamin A lagi hamil nggak boleh tuh terlalu tinggi dosisnya. Ini Amer hilang lagi nih sinyalnya. Oke, hilang lagi ya. Kali ini alasannya mungkin ganti HP merah. Bentar ya. Amer. Maaf ya, Bu. Oke. Ya, jadi tadi sambil menunggu dokter Amer, jadi yang penting karena saya sendiri sering nggak terlalu ya kadang-kadang mungkin semua dokter juga suka lupa ya, jadi ingat kalau ada kasus sebetulnya kita sudah punya riwayat hipertensi, diabetes gitu ya, itu sebaiknya jangan lupa nanti di trimester ke-3 itu konsul ke dokter mata untuk melihat kondisi retinanya, karena ternyata itu yang lebih sering menyebabkan ablasi, apa jangan-jangan beneran mati ya, tunggu biarnya, ablasi retina, jadi lepasnya retina. Jadi kalau yang baru join tentang minus tinggi itu belum ada batasan baku minus berapa, yang jelas terutama kalau ada gejala seperti degenerasi itu gejalanya seperti melihat benda-benda hitam, terus ada kilat. Nah itu kita sebaiknya konsul, periksakan dulu supaya tadi barangkali kalau ternyata retinanya sudah bolong-bolong masih bisa dilakukan diterapi oleh dokter matanya dengan laser yang namanya preventif untuk mencegah seandainya terjadi karena merepair retina yang sudah lepas ternyata tidak semudah lasernya nempelin bisa, tapi serabut sarafnya fungsionalnya bisa balik bisa enggak. Tuh, jadi terutama yang terbanyak sering terjadi adalah biasanya kaitannya dengan kasus-kasus darah tinggi atau preeklamsi atau eklamsi, komplikasi dari diabetes itu yang lebih sering terjadi ablasi retina. Itu dari mata minus. Keluhan yang sering terjadi pada saat ibu hamil itu misalnya perubahan refraksi, minusnya jadi naik,
Jadi tiba-tiba pandangannya kabur, yang tadinya -1 tapi kok kacamatanya udah nggak enak. Sebetulnya itu boleh dibilang masih perubahan yang wajar saat hamil. Jadi tidak perlu buru-buru ganti kacamata. Kecuali memang sangat-sangat mengganggu karena masih bisa diperbaiki atau bahkan kembali normal setelah melahirkan. Nah, yang ketiga adalah mata kering. Mata kering juga menjadi penyebab gangguan mata yang bisa terjadi pada saat hamil. Pada saat hamil bisa saja pasien merasa matanya kering, jadi gampang bintitan, keluhan gampang bintitan. Kalau adalah pertanyaan lagi, masih boleh ditulis. Entah ini teman saya hilang. Apa benar mungkin? Mohon maaf ya. Kemana beliau? Pertanyaan. Apa ada ciri retina yang kurang bagus kalau dilihat dari luar? Dari luar tidak ya. Jadi kalau pemeriksaan retina itu di teropong matanya di dalam dilihat ya bentuk retinanya. Jadi harus ke dokter mata. Oke, ya kita tunggulah ya sampai kira-kira masih ada 15 menit lagi. Kalau misalnya ada yang lain, ntar saya coba cari. Mohon maaf ya. Soalnya di invite susah. Mungkin ada masalah di rumah. Sabar. Saya cek. Oh iya. Namanya juga. Mbak. Iya. Kemana aja kamu? Handphone udah ganti. Provider ganti. Enggak. Dia kayak overheat gitu. Aduh, jadi nggak ngerti deh. Kode keras buat bapak yang lagi di Jambi, tolong dikirimkan rekeningnya suaminya di Jambi. Yang menyimak. Aduh. Gak apa-apa. Jadi belum ada pertanyaan ini kok, karena saya nggak bisa jawab juga kontrol mata. Jadi tadi nutrisi. Kaitannya nutrisi apa ya yang bisa ya secara umum lah, untuk kan kita pengennya sih nggak nambah ya minusnya, terus pengennya matanya tetap sehat, nggak kering. Nah, hal-hal apa yang bisa dijaga saat hamil, ada nggak dari dokter mata kira-kira yang lebih dipentingkan? Karena kan kalau denger-dengar tuh vitamin A tuh bahaya. Nah, vitamin A yang seperti apa sih yang bahaya buat bayinya, kan takutnya nanti karena dulu identiknya kalau namanya buat mata vitamin A, tapi retinol nggak boleh, kan buat kulit aja retinol nanti bayinya teratogenik. Nah, kalau seberapa banyak jadi takut nih saya makan wortel misalnya. Makan wortel banyak-banyak juga mabok ya. Iya sih, kelinci ya. Jadi kelinci. Biasanya sih ya, ada kalau kita ngomong tadi kayak saya lihat ada dokter Cipuk nih. Iya. Ibu Gizi mungkin lebih oke ya jelasin. Tapi ya kalau sepemahaman saya biasanya sih kalau misalnya yang banyak mengandung lutein, santin ya, jadi kayak tomat, brokoli, wortel tadi, terus sayur-sayur hijau kayak bayam gitu-gitu sih masih oke ya buat kesehatan retina gitu, saraf mata, lebih ke arah situ sih. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mata kering gitu ya, kan tadi keluhannya mata kering, itu boleh nggak sih pakai tetes mata kalau lagi hamil? Oh iya, oke. Jadi kalau tetes mata, kita ada yang kita sebut golongannya artificial tears atau air mata buatan. Jadi itu biasanya boleh buat seperti kayak pelumas ya, buat mata untuk lubrikan, untuk mengganti air mata sementara deh gitu, mungkin dalam kondisi lagi hamil itu tadi boleh kita pakein. Banyak sih yang dijual bebas gitu ya, pokoknya golongannya air mata buatan. Ya sebisa mungkin sih jangan pakai obat tetes yang
Maksudnya misalnya kayak antibiotik atau mengandung steroid ya janganlah gitu ya. Harus dengan resep dokter tentunya gitu. Tapi kalau untuk cuman misalnya mata kering ngebasahin mata itu pakai yang jenis artificial tears itu bisa. Air mata Oke. buatan lah sebutannya. Oh, kalau itu boleh ya, kalau artificial Boleh. tear. Oke, jadi karena tadi kan keluhannya mata kering, jadi boleh kalau pakai cuman nggak boleh sembarang tetes mata ya, atau takutnya kan ada antibiotik beli di apotek gitu ya. Kadang kan golongan steroid ya, kadang kalau golongan steroid yang ya maksudnya bahaya dalam pemakaian jangka panjangnya juga gitu kan, kita nggak tahu. Jadi ya jangan sembarang juga sih beli obat gitu, dipastikan aja. Kadang-kadang di apotek juga sering ya mata merah, oke kasihnya ini gitu. Nah yang dikasih golongan steroid ya memang matanya merahnya cepet hilang gitu ya. Cuman kan efek jangka panjangnya yang lebih kita khawatirkan gitu. Jadi jangan sembarang juga sih gitu. Kalau kira-kira ragu ya boleh periksa dulu lah ke dokter mata gitu. Oke. Baiklah, kayaknya sih mungkin tadi sudah terjawab semua ya. Kira-kira pertanyaannya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Secara saya hilang timbul, aduh. Nggak apa-apa, tapi sudah di awal sudah banyak dibahas tadi ya. Jadi jadi kira-kira kalau misalnya nanti kalau misalnya menyusul ada apa pasti kita bahas lagi kalau emang, tapi kan biasanya tadi tentang minus tinggi kayaknya sudah jelas bahwa indikasi memang semua tuh informed consent sifatnya atau pilihan, tapi sebaiknya karena memang sampai saat ini data kejadiannya dianggap tidak terlalu tinggi yang murni karena kelainan refraksi untuk terjadinya ablasi spontan. Tapi kalau misalnya misalkan dia ada keluhan tadi dengan special case, tadi ada kasus hipertensi, diabetes, sebaiknya wajib untuk memeriksakan ke dokter mata ya, supaya kalaupun spontan terjadi, karena masalahnya mungkin akan balik, tapi kembalinya bisa jadi nggak sempurna karena bisa saja lebih sulit untuk, atau tadi kalau misalnya udah ada floaters, sudah ada lihat terbang-terbang apa gitu ya, dan mungkin misalnya selama kehamilan yang tadinya titiknya cuma satu, terus kok ini jadi rame gitu ya. Nah, itu baiknya periksa deh. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Amer atas waktunya. Oke, sama-sama. Nanti ini di save kok, jadi bisa diputar-putar kembali dan biasanya saya tulis ulang di feed. Makasih buat ibu-ibu yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.